Oke, sambil menunggu jawaban teman-teman, mungkin boleh ya menuliskan di kolom public chat. Teman-teman bisa menulis kapan saja, termasuk bisa bertanya kapan saja. Ketika teman-teman merasa ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung interupsi saya ya, Bu, saya ingin bertanya gitu. Langsung unmute aja gitu, supaya uh, buat saya unmute kalian adalah pertolongan psikologis ya, buat iya instruksi buat instruktur macam saya nih yang kok kayaknya kayak bikin podcast gitu ya sendirian aja. Ya, oke. Nah, saya ingin bertanya ke teman-teman yang ada di sini ya, 10 orang. Apa sih yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar kata psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis? Boleh memberikan pendapat, unmute, ataupun menuliskan di public chat, silahkan. Saya mau coba Silahkan, berbagi. Patricia. Jadi waktu pertama tahu tentang ada psychological first aid itu, saya kepikirannya tuh kayak ini kayak lagi ada situasi bencana begitu, Bu. Terus kemudian apa ya, kayak ada orang yang datang gitu buat mendengarkan keluh kesah, kayak Baik. dikasih support ya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Patricia. Jadi ketika mendengar PFA itu lebih identik dengan situasinya bencana, kemudian ada sekelompok volunteer yang datang gitu ya ke lokasi bencana untuk memberikan dukungan psikologis gitu ya. Itu menurut Patricia. Terima kasih Patricia. Yang lain, silakan yang lain. Boleh loh, Naufal, Riris langsung unmute, nggak harus diketik ya. Oke, Riris. Pertolongan pertama bagi orang-orang yang mendapatkan gangguan dalam bentuk apapun gitu ya. Orang-orang mendapatkan gangguan itu identik dengan krisis ya, yang memungkinkan terganggu psikologisnya ya, krisis. Dan pertolongan ini menurut saya dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekatnya mungkin. Oke, terima kasih Riris. Jadi ini perspektif yang berbeda ya. Yang lebih luas lagi tadi dari Patricia yang cenderung konteksnya ke bencana alam. Nah, ini Riris lebih ke bagaimana menolong orang-orang yang mengalami krisis dalam bentuk apapun ya, yang mengganggu psikologisnya dan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang terdekatnya gitu. Oke, mungkin bukan tidak harus selalu tenaga medis gitu ya. Oke, makasih teman-teman. Riris dan Yoga ini ya, Novel Yoga. Oke, dukungan psikologis dan moral bagi orang-orang dengan kondisi psikis yang sedang kurang bagus. Bisa dari orang terdekat maupun tenaga profesional. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Nah, kita masuk ke definisi dulu ya. Ya, sebuah istilah tidak akan lepas dari yang namanya definisi ya secara harafiah. Jadi, psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis ini hakikatnya adalah sebuah rangkaian, sebuah proses pendekatan yang digunakan untuk menguatkan kondisi psikologi seseorang saat saat dan setelah terjadinya krisis. Jadi saat mengalami krisis ya dibutuhkannya dukungan ya, dukungan atau support system dari siapapun itu, entah itu keluarganya, orang terdekatnya, volunteer ya maupun tenaga profesional yang bisa membantu individu untuk bangkit dari situasi krisis.
Ini secara teorinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, krisis ini apa sih ya? Krisis ini adalah suatu kondisi yang terjadi ketika kita dihadapkan pada peristiwa yang penuh tekanan ya. Ini sifatnya sangat subjektif ya, entah itu tekanan yang sifatnya masalah personal atau masalah kolektif ya. Tadi kalau Patricia bilang bencana alam, yang itu sifatnya luar biasa bagi individu. Nah, boleh jadi memang peristiwanya sangat besar ya, peristiwanya sangat mengganggu dan sangat menekan psikologis kita, tapi bisa juga yang jadi penyebab krisis ini bukan peristiwanya, tapi cara pandang kita gitu. Penilaian individu atas kejadian tertentu sebagai hal yang serius. Nah, seringkali seperti ini ya. Nah, ini yang harus ditolong gitu ya. Jadi bagaimana cara pandang atau penilaian atau ya cara kita menyikapi suatu peristiwa gitu. Seolah-olah menjadi hal yang sangat serius, tidak terkendali di luar kemampuan individu. Nah, penilaian inilah yang harus kita bantu secara psikologis. Entah mungkin pengalamannya emang sangat besar atau mungkin cara pandangnya ya dua ya, dua perspektif ya. Nah, ada beberapa faktor ya kenapa seseorang bereaksi terhadap situasi krisis. Yang pertama adalah bentuk dan keparahan kejadian krisis yang dialami. Nah, tadi saya katakan kalau ya krisisnya macam-macam ya, bisa bencana alam, bisa masalah personal, bisa masalah keluarga, bisa masalah relasi sosial, macam-macam sekali ya. Jadi bentuk dan keparahannya seperti apa itu sangat tergantung. Kemudian yang kedua adalah pengalaman mereka dengan kejadian buruk sebelumnya. Bisa jadi krisis ini muncul karena cara pandang kita terhadap kejadian tertentu itu redaksi atau referensinya dari pengalaman-pengalaman di masa silam gitu. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa oh ini pengalaman menyakitkan kayak yang dulu-dulu nih, kayak gitu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah dukungan yang mereka dapatkan dari orang lain dalam hidup mereka. Bisa jadi krisis ini timbul karena udah mengalami kejadian tidak menyenangkan, ditambah dengan tidak adanya dukungan dari orang-orang terdekat gitu ya. Jadi jumlah dan kualitas dukungan ya itu memengaruhi bagaimana seseorang menyikapi krisis yang dialaminya. Baik. Kemudian yang keempat adalah kesehatan fisik ya, mempengaruhi ya kesehatan fisik, usia dan mungkin krisisnya sama gitu ya. Mungkin krisisnya sama-sama bencana alam, tapi respon psikologis, reaksi atau ya penilaian mereka terhadap krisis bencana alam yang dialami anak-anak, remaja dan dewasa awal atau dewasa akhir itu berbeda. Ya, itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kesehatan fisiknya mereka juga berbeda. Nah, kemudian yang kelima adalah riwayat kesehatan mental pribadi maupun keluarga dekat ya, keluarga mereka gitu. Ada nggak ya individu tersebut punya keturunan nggak yang mengalami masalah psikologis entah kakeknya atau orang tuanya atau yang lebih atas lagi dan juga nggak lepas dari yang namanya latar belakang budaya dan tradisi-tradisi tertentu. Nah, tadi sudah sedikit spoiler ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, peristiwa apa yang memicu terjadinya krisis? Boleh di-unmute atau chat ya. Saya menyarankan unmute ya, karena itu sebuah psychological first aid buat saya. Silakan. Ya, Kalau saya silakan. sih Bu, itu tadi Silakan. apa terkait bencana atau bisa juga kayak kalau misalnya apa telat ngumpul tugas itu bagi Ya, saya yang krisis. kedua, Kalau telat kumpul tugas Ibu. telat telat ngumpulin tugas. Iya, Oke, oke, oke. Perspektif yang menarik ya. Oke, terus eh, kemudian kalau misalnya ya tidak lulus mata kuliah itu sih mengulang kalau atau kayak remedi kalau remedi ujian gitu ya. iya Bu kalau ya pengalaman mahasiswa begitu Bu. Oke, baik ya. Saya juga saya juga mengingat kejadian itu ya. Ternyata itu butuh support system dari orang-orang terdekat. Oke. eh Mungkin untuk Maureen, ya terima kasih Patricia. Mungkin untuk Maureen bisa join audio ya. Jadi eh supaya bisa menyalakan.
Tapi Maureen bisa mendengar suara saya? Nah, oke, baik. Baik, tidak apa-apa. Nanti oke, Naufal. Menurut saya banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya krisis, kehilangan orang yang disayangi ya, grief ya, kondisi duka kehilangan, kekecewaan yang tidak bisa disebutkan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Naufal dan Patricia ya, sangat merangkum semuanya. Apakah krisis sama dengan trauma? Dua hal yang berbeda ya. Belum tentu krisis krisis itu kan cenderung sebuah kejadian ya. Saya lebih kejadian yang tidak menyenangkan, tapi tidak semua kejadian menyenangkan itu memunculkan trauma. Seperti itu, Anisha. Oke, nah ini ada 6 hal ya, 6 faktor ya yang memunculkan krisis pada individu. Pertama, adanya transisi kehidupan. Ya, misalnya dari peralihan dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, remaja ke emerging adults ya. Ya, itu kemudian eh, bisa terjadi permasalahan-permasalahan yang sifatnya khas gitu yang bisa menjadi krisis. Kemudian lingkungan ya tadi kalau Patricia bilang bencana alam atau akibat ulah manusia yang entah itu banjir, tsunami dan sebagainya. Nah, itu juga bisa memunculkan krisis dan adanya faktor psikiatris nih sindrom yang sebenarnya dan mempengaruhi coping. Jadi bagaimana kondisi psikologi seseorang itu akan mempengaruhi juga ya bagaimana cara dia melakukan coping ya, bagaimana dia menanggulangi permasalahan dalam hidupnya. Nah, kemudian ini nih, konflik batin ya, ini lekat dengan transisi kehidupan ya. Bagaimana di masa perkembangan kita tuh erat sekali yang namanya konflik batin ya, bagi perbedaan pendapat antara diri kita dengan lingkungan sosial kita, perbedaan ya konflik antara diri kita dan orang tua atau mungkin konflik dengan diri sendiri gitu ya apa yang kita inginkan kadang nggak sejalan dengan apa yang akhirnya keluar atau apa yang akhirnya kita lakukan itu juga bisa memunculkan krisis ya kegelisahan kegundahan kecemasan tanggung jawab terhadap peran yang kita miliki dan juga komitmen. Nah, itu kemudian kondisi medis yang baru didiagnosis ya. Ini contohnya ketika seseorang terdiagnosa penyakit tertentu yang sangat di luar ekspektasi, nggak terbayang dalam hidupnya bahwa dia akan mengalami penyakit ini gitu. Nah, itu bisa menjadi krisis. Kemudian situasional seperti saat ini ya pandemi ya, masih masih pandemi kayak gini, banyak sekali orang-orang yang di PHK dan itu juga bisa memunculkan krisis keluarga ataupun perceraian ya. Jadi kompleks sekali ya situasional ini sangat-sangat spesifik dan unik tiap-tiap orang bisa mengalami dengan kondisi yang berbeda. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan psychological first aid ya? Siapapun yang membutuhkan siapapun yang dalam kondisi krisis ya dan memang merasa bahwa dukungan sosial itu berarti buat dia. Nah, itu di saat itulah uh, dia butuh psychological first aid. Tapi harus dipahami gitu. Jadi nggak semua orang dengan permasalahan psikologis atau nggak semua orang dengan krisis tertentu akan pasti membutuhkan psychological first aid. Itu juga butuh kepekaan juga gitu ya. Kita sebagai orang terdekat atau sebagai volunteer untuk peka gitu. Kapan kita bisa hadir, kapan kita bisa masuk untuk memberikan pertolongan psikologis atau kapan kita bisa melihat bahwa oh oke, ini orang ini baik-baik saja meskipun dalam kondisi atau kondisi yang krisis gitu, kondisi yang kayak misalnya bencana alam tertentu gitu. Kita bisa melihat prioritas gitu, siapa-siapa saja yang kira-kira membutuhkan. Jadi kita nggak bisa maksa juga gitu bahwa semua orang dalam dalam kondisi bencana alam pasti akan membutuhkan psychological first aid. Kita nggak bisa memastikan seperti itu ya, tapi boleh jadi banyak orang yang membutuhkan dukungan psikologis. Nah, di slide ini kita bisa memetakan ya siapa saja orang-orang yang membutuhkan psychological first aid ya. Yang pertama orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan ya, mungkin cedera yang serius, mengancam jiwa sehingga membutuhkan pertolongan gangguan darurat medis. Kemudian yang kedua adalah
Nih orang-orang yang mengalami permasalahan psikologis ya, terpukul secara mental, sehingga mereka nggak bisa ngurus dirinya sendiri atau keluarganya. Ini juga membutuhkan pertolongan psikologis. Pertolongan pertama psikologis. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk menyakiti dirinya sendiri maupun menyakiti orang lain. Nah, ketika kita melihat orang-orang dengan kondisi seperti ini, baik menyakiti dirinya sendiri maupun menyakiti orang lain, berarti orang itu dipastikan membutuhkan pertolongan pertama psikologis. Kita harus bertindak gitu ya, sebagai orang yang melihat, sebagai saksi gitu ya, saksi mata, sebagai orang terdekat boleh jadi ya, harus peka terhadap situasi-situasi seperti ini. Selanjutnya, nah, psychological first aid ini sebenarnya kan tujuannya untuk apa ya, mengurangi dampak negatif dari terjadinya suatu krisis yang dialami oleh individu gitu ya, membantu mereka untuk bangkit ya. Meskipun orang-orang bisa jadi memerlukan akses terhadap bantuan dan dukungan dalam jangka waktu yang lama. Jadi psychological first aid nanti ada prinsip-prinsip yang akan kita bahas ya, nggak akan selesai dalam satu waktu, tapi juga bisa menghubungkan gitu jika memang membutuhkan pertolongan yang serius dari tenaga profesional gitu. Jadi memang PFA ini ibarat ya sama seperti P3K ya, pertolongan pertama ya. Kalau kita jatuh dari sepeda gitu, terluka ya ada P3K-nya. Tapi bukan berarti P3K ini jadi the only one solution. Jadi kita boleh jadi ada follow up-nya, ada kelanjutannya. Kita perlu nggak sih ini ke, misalnya masuk IGD gitu ya, kita perlu nggak sih ke spesialis tuh kalau ternyata ada yang bermasalah. Nah itu yang perlu kita pahami bersama ya. Dan waktu tempuh dari psychological first aid ini nggak sama tiap-tiap orang. Ada yang 1 jam, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan ya, macam-macam sekali gitu. Ini nggak sangat sangat subjektif ya, tergantung dengan permasalahan dan juga kerentanan dan juga kemampuan copingnya masing-masing individu juga dalam menyikapi permasalahan. Nah, untuk pelaksanaan PFA sendiri itu bisa dimanapun ya, selama kitanya sendiri nih ya, sebagai pelaksana dari uh, pertolongan pertama psikologis ini, sebagai pelaksana juga dalam kondisi yang aman ya. Artinya di sini kita juga tidak bisa menafikan ya, tidak bisa memungkiri bahwa psychological first aid bisa terjadi di ruang maya juga. Pernah nggak melakukan atau mengalami menjadi penerima first aid, psychological first aid dalam ruang maya? Sebaiknya itu di ruang private ya, artinya idealnya ya dari mata ketemu mata, 4 mata gitu ya, 2 orang. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu biasanya kolektif gitu ya, karena mungkin dalam kondisi bencana alam itu keterbatasan volunteer dan keterbatasan tenaga medis juga, tenaga profesional, akhirnya 10 orang dihandle oleh satu volunteer atau mungkin 20 orang dihandle satu volunteer kayak gitu. Memungkinkan juga, tapi yang harus kita pahami adalah idealnya PFA ini diberikan 4 mata dari satu menuju satu orang. Oke, oke. Saya menunggu Naufal sepertinya sedang typing ya. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Takutnya waktunya ini terus berjalan. Silahkan. Oke. Nah, tujuan dari PFA ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah memberikan perhatian kepada individu yang membutuhkan. Ya kan orang yang dengan permasalahan psikologis pasti membutuhkan sesuatu ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dasarnya individu. Apa sih yang dari yang kita lihat ini, apa sih yang sebenarnya segera harus dilakukan, harus dipenuhi dari individu tersebut, entah itu mungkin uh, melindungi dia dari benda-benda tajam di sekelilingnya gitu ya, supaya nggak menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Boleh juga uh, membutuhkan makanan gitu ya, atau membutuhkan pelukan. Jadi memang sangat sangat variatif ya, sangat tergantung dari kondisi orang tersebut. Yang jelas memenuhi kebutuhan dasar individu akan rasa aman, kemudian membantu individu dalam menghadapi stres yang berasal dari peristiwa yang membuat tidak nyaman di lingkungan tertentu, dan mencegah semakin parahnya ya dampak negatif dari kondisi krisis tersebut. Nah, sebenarnya PFA ini juga bagian dari psikoedukasi ya, secara nggak langsung ya, kita sedang memberikan
psikoedukasi gitu kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi krisis secara nggak langsung ya mungkin bukan seperti kayak teaching atau seperti apa tapi ya kita sedang mendeliver ya psikoedukasi itu sendiri memberikan informasi yang dibutuhkan ya oleh individu tentang pentingnya kesehatan mental dan selanjutnya ini bisa teman-teman baca. Nah, saya ingin bertanya nih sama teman-teman yang ada di sini ya. Kira-kira ini mitos atau fakta? Psychological first aid ini bukan diagnosis dan terapi. Fakta, Bu. Fakta. Siapa nih? Oh, Patricia. Fakta. Oke, kira-kira kenapa fakta, Patricia? Karena dalam PSE itu nggak ada gitu, maksudnya kayak menyebut seseorang itu maksudnya memberi label tertentu begitu. Jadi yang jelas bukan diagnosis gitu. Kemudian kalau terkait terapi, menurut saya juga bukan karena nggak nggak sistematis gitu, Bu. Seperti yang tadi Ibu bilang, pemberian itu bisa variatif, bisa perlakuannya itu secara spontan gitu, tiba-tiba langsung di tempat. Jadi menurut saya bukan diagnosis maupun terapi. Baik, terima kasih, Patricia. Ada yang lain? Mario mungkin bisa on mic? Fakta. Nova dari tadi typing mungkin bisa nyalakan mic-nya ya. Ntar udah selesai kuliahnya masih typing Nova. Oke. Nario mungkin mau on mic memberikan pendapat, menambahkan pandangan dari Patricia. Oke, baik. Sambil berjalan ya, saya melanjutkan materinya ya. Oke, baik. Jadi benar ya apa yang disampaikan Patricia. Ini sebuah fakta bahwa pertolongan psikologis pertama ini bukan sebuah diagnosis apalagi terapi karena tidak ada penegakan diagnosa, tidak ada asesmen. Mungkin ada asesmen, kita bisa mengobservasi gitu ya, sekedar mengobservasi, tapi bukan mengasesmen dalam hal psikologis kemudian menegakkan diagnosa bahwa dia mengalami gangguan tertentu, apalagi melakukan intervensi psikologis. Tidak terjadi seperti itu karena yang melakukannya pun bisa siapa saja gitu ya. Orang-orang terdekat, tidak harus tenaga profesional. Jadi memang psychological first aid ini ya adalah 7 poin ini nih. Jadi praktek memberikan dukungan dan kepedulian yang sifatnya nggak intrusif, artinya nggak nyuruh ya. Kalau instruksi itu kan kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Nah itu bukan seperti itu ya. Implementasinya itu lebih ke memfasilitasi orang yang sedang mengalami tekanan psikologis, entah itu berbicara, entah itu menangis, entah itu uh, pelukan gitu ya. Uh, buat yang sesama ya, maksudnya sama-sama perempuan itu mungkin membutuhkan dukungan, butuh pelukan gitu ya. Itu memang sifatnya nggak instruksi ya, lebih ke ini orang butuhnya apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian menilai kebutuhan dan masalahnya, membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, kebutuhan sandang pangan papan gitu. Kalau dalam setting bencana atau mungkin kecelakaan, memastikan kalau dia sudah istirahat di tempat yang aman dan safe ya, nyaman dan aman gitu ya, terhindar dari benda-benda tajam, terhindar dari orang-orang yang mungkin memunculkan trauma. Karena ada juga orang yang orang yang mengalami krisis karena kehadiran orang lain gitu ya. Itu juga perlu kita waspadai, perlu kita ini ya, peka juga kita sebagai volunteer. Kemudian mendengarkan tapi nggak menekan orang untuk berbicara. Jadi jangan sampai kita sebagai ketika kita jadi volunteer, ayo ngomong dong sesuatu, ngomong aja. Jadi jangan sampai kalau memang orangnya lagi pengen diem ya udah nggak apa. Kita sama-sama yang penting ada kontak mata, kita munculkan gestur bahwa kita siap mendengarkan gitu ya. Tapi kita jangan sekali-kali kita memaksa orang lain untuk berbicara karena boleh jadi memang belum siap untuk berbicara orang tersebut. Nanti ketika kita sudah menunjukkan, kitanya sudah effort banget nih menunjukkan gestur bahwa kita siap mendengarkan, nanti insya Allah yang bersangkutan ya akan berbagi sepatah dua patah kata sampai akhirnya bisa ngelos gitu ya cerita apapun. Kemudian menghibur, membantu orang yang agar merasa tenang ini juga PR banget ya. Artinya
hiburan tiap-tiap orang tuh berbeda, tapi paling tidak hiburan yang paling mudah bisa kita lakukan adalah mendengarkan sepenuh hati ya, feedback yang clear juga ya. Pastikan bahwa feedback kita tuh membuktikan bahwa kita sedang mendengarkan itu, nggak ngasal juga gitu ya. Kemudian membantu orang terhubung dengan informasi, layanan maupun dukungan sosial. Nah ini nanti salah satu prinsip dari psychological first aid adalah menghubungkan gitu. Kalau ternyata memang P3K-nya tidak selesai ya, masih harus butuh follow up, kita bisa mencarikan tenaga profesional yang pas gitu ya. Harapannya entah itu dokter, psikiater, psikolog seperti itu. Dan utamanya adalah melindungi orang dari bahaya lebih lanjut. Nah, PFA ini bukan hanya dilakukan oleh profesional saja, bisa siapapun ya. Bisa temannya, bisa keluarganya, bisa mungkin volunteer atau mungkin orang yang melihat terjadinya peristiwa kecelakaan. Jadi bisa siapapun gitu ya. Makanya ini modal yang penting banget yang dimiliki setiap orang ya, semacam uh, basic skill ya. Ya skill yang perlu kita miliki bersama sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia untuk menjalankan relasi sosial. Bukan merupakan konseling juga, nggak ada wawancara di sini ya, bukan juga merupakan intervensi ya, apalagi bukan juga merupakan interogasi, sama sekali bukan ya. Kita nggak bisa maksa orang untuk menjelaskan secara detail, cukup dengarkan. Seperti itu, oke. Kemudian membantu dengan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita menghormati keselamatan dan harga diri hak-hak mereka juga. Jangan sampai kita maksa gitu ya, kemudian malah jadi ofensif. Kemudian menyesuaikan perilaku kita dengan budaya seseorang. Ini penting juga ya, bagaimana kita berhadapan dengan siapa sih gitu. Kita juga harus bisa jeli ini kira-kira budaya yang dianut seperti apa. Meskipun susah, tapi bisalah kita satu dua hal yang kita bisa sesuaikan. Yang paling penting adalah jangan sampai kitanya sendiri juga nggak aman gitu ya. Pastikan bahwa kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman secara psikologis, secara raga gitu ya. Jangan sampai kita lagi oleng tapi maksain untuk nolong orang lain gitu ya. Kalau kalau kalian ingat di pesawat kita juga harus nyelamatin gitu ya, pakai pakai masker oksigen buat diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan keluarga kita atau anak kita gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam memberikan psychological first aid ya, kita bisa memulai dengan mendekati penyintas yang mungkin membutuhkan bantuan, ajak kenalan dulu. Jadi memang nggak langsung ujuk-ujuk ya, nggak mungkin lah ya orang nggak kenal tiba-tiba langsung mau cerita A, B, C, D, E, F, G. Pasti kitanya juga harus proaktif dulu gitu ya, memperkenalkan diri kita. Apakah kita ini volunteer, apakah kita ini siapa, atau mungkin kalau teman-teman terdekatnya ya bilang gitu, aku ada loh buat kamu mau cerita apapun silahkan gitu ya. Memunculkan empati dan ya ajak mereka untuk refleksi lah ya, seperti itu, refleksi hal apa sih yang bisa diceritakan, hal apa sih yang bisa dibagi. Nah ini ya, asesmen kebutuhan dasar bukan asesmen psikologis. Jadi kita assess dulu nih, kita amati kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Apakah dia kelihatan lemes, lapar gitu ya? Apakah dia kelihatan deg-degan gitu, butuh butuh apa? Butuh sentuhan, butuh butuh minum atau apa. Nah, kita perlu tahu nih. Kemudian prioritas. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertentu di mana banyak orang yang yang kalian hadapi atau sebagai volunteer ya, ya kita harus jeli juga melihat siapa nih yang perlu banget prioritas untuk mendapatkan pertolongan pertama psikologis gitu. Karena kalau semuanya dihandle juga mungkin nggak efektif ya. Nah, intervensi ini sama sekali bukan intervensi psikologis ya, intervensi lebih ke general, sifatnya umum ya, memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi tekanan psikologis, terus mengembangkan kapasitas fungsional dari penyintas. Jadi jangan sampai berpikir bahwa psychological first aid ini sifatnya long term dan membuat individu menjadi dependent, membuat seseorang menjadi ketergantungan dengan kita. Jangan sampai justru output dari psychological first aid ini adalah orang tetap punya kemampuan untuk berkembang sebagai manusia, berkembang sebagai makhluk sosial, bisa menjalankan fungsi-fungsi dasarnya gitu ya. Nah, disinilah kita pentingnya seni untuk menterminasi sebuah psychological first aid. Jangan sampai ujuk-ujuk pergi ya, ghosting gitu ya, pergi gitu aja. Jadi harus disampaikan bahwa oke, sesi ini sudah selesai, sesi dari pertolongan pertama psikologis sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan
support juga ya. Makasih sudah berbagi cerita banyak hal. Semoga kamu juga bisa lega. Saya pun juga mendapatkan hikmah dari apa yang kamu ceritakan. Jadi kita state ya bahwa ini terminasi. Jangan sampai kita lupa untuk memberikan informasi tersebut. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip dari psychological first aid ya. Saya mau yang memudahkan sih 3L ini ya, look, listen, link ya. Bagaimana melihat, mendengarkan, dan menghubungkan. Nah, seperti apa sih implementasi dari 3 hal ini? Yang pertama adalah memeriksa ya, memeriksa keamanan ya, look ya, melihat, meriksa keamanan di sekitar gitu. Kalau misalnya ada tekanan-tekanan tertentu, pastikan nggak ada benda tajam gitu ya. Pastikan individu nggak dekat dengan hal-hal yang bisa melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Kemudian meriksa juga ada nggak, apakah ada luka fisik gitu ya, yang bisa kita amati, yang bisa kita tolong. Kemudian memeriksa juga bagaimana kondisi psikologisnya gitu ya. Periksa orang-orang dengan reaksi stres yang sangat serius. Nah, ini kita pastikan, kita lihat, kita amati gitu ya. Kemudian untuk mendengar ya, bagaimana mendengar ini? Mendekati orang-orang yang membutuhkan bantuan, mendengarkan secara aktif ya. Mendengarkan secara aktif ini tidak lepas dari yang namanya apa? Kontak mata. Kontak mata, kemudian parafrase juga ya. Artinya mendengarkan bukan hanya menggunakan telinga saja, tapi juga menggunakan mata untuk menumbuhkan kontak mata, menggunakan bibir ya untuk memparafrase apa yang kita dengarkan ini valid nggak, benar nggak gitu ya, dan menggunakan hati dan pikiran gitu ya. Artinya kalau kita nggak pakai hati ya, kita nggak akan bisa mencerna gitu, atau mungkin kita nyambi dengan yang lain, kita dengerin sambil main gadget, kita dengerin sambil balas si WA gitu ya, ya mana mana sampai ke hati gitu kan ya. Jadi memang harus fokus gitu ya, mendengarkan tuh nggak cuma sekedar dengar ya. Oke, kemudian yang menghubungkan ya, link ya. Bagaimana kita bisa membantu individu untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar. Jadi menghubungkan ke orang-orang yang memfasilitasi kebutuhan dasar. Entah itu mungkin di saat bencana alam ya, kita hubungkan dengan volunteer yang memang bagian konsumsi ya, yang menyediakan bahan makanan gitu ya. Kalau emang udah kelihatan lemas banget. Kemudian menghubungkan juga tenaga medis, misalnya ternyata dia ada luka gitu ya, yang membutuhkan luka fisik, yang membutuhkan pengobatan ya dari dokter atau dari perawat, dari bidan, mungkin saat bencana ada ibu hamil. Kemudian membantu mengatasi permasalahannya ini bisa diselesaikan melalui psychological first aid, boleh jadi tidak selesai. Makanya tugas kita mencarikan yang lebih ahli lagi gitu ya, ibarat memindahkan dari IGD ke ICU kalau memang ternyata butuh penanganan intensif ya, intensif care unit gitu ya. Seperti itulah ibaratnya bagaimana implementasi link dalam psychological first aid. Kemudian memberikan informasi apapun yang membantu individu untuk lebih tahu akan permasalahannya, apapun yang membantu individu untuk lebih tenang, apapun yang membantu individu untuk mendapatkan kondisi psikologis yang lebih baik lagi, dan menghubungkan dengan keluarga dan bantuan sosial. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Bu mau bertanya. Oke, silakan Mario. Ya Bu. Mungkin saya mau bertanya tentang krisis yang lebih bisa dibilang lebih mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari mengenai misalnya ada perbedaan pendapat kemudian merasa offended seperti itu Bu. Dari misalnya dari ahli PV sendiri, misalnya kan di internet itu kan forum bebas kan Bu. Terus saat offended itu dan mereka misalnya yang pihak yang offended itu menulis bahwa saya tersinggung dan semacamnya, biasanya malah jadi tawuran Bu gitu di situ. Misalnya kan yang offended artinya kan tidak setuju dengan satu statement, sedangkan yang akan mendukung adalah orang-orang yang seperti itu Bu. Jadi bagaimana Bu untuk hal tersebut? Apakah memang lebih baik diberi PFA pada orang yang misalnya mungkin agak mudah tersinggung atau mungkin
bisa dibantu dengan mungkin lebih dibangun di tingkat lebih mungkin bisa diberi saran supaya cara supaya lebih resilience atau bagaimana Bu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Mario ya, apalagi kita dalam dunia dunia ruang maya seperti ini, pendapat satu dengan yang lain, bahkan pendapat kita dengan teman terdekat kita boleh jadi berbeda. Yang harus dipahami adalah kalau ternyata memang ini memunculkan konflik, kita berarti tahu konsekuensinya ya. Artinya Mario atau mungkin teman-teman gitu ketika sudah tahu nih kayaknya beda pandangan sama orang ini nih. Ketika kita sudah memprediksi bahwa mungkin terjadi suatu konflik ya, opsinya ada dua gitu. Mau tetap melanjutkan ya, memberikan statement bahwa saya tersinggung dengan kalimat atau saya tidak sepakat gitu, dan menerima konsekuensi tersebut, atau lebih ke kemampuan kita untuk coping, kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Maksudnya kayaknya terlalu melompat ya kalau resilience ya, tapi lebih ke coping dulu. Kan kita punya strategi coping ya, pengendalian diri terhadap masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang bisa dimainkan gitu. Mungkin ya kalau memang ternyata memang kita tahu konsekuensinya, kita nggak siap menerima konsekuensi bahwa akan terjadi konflik dengan orang lain atau mungkin bahkan sampai tawuran dan naudzubillah min dzalik, ya sudah kita punya kendali diri yang kuat gitu, semoga supaya supaya menghindari konflik-konflik yang parah gitu. Tapi kalau ternyata kita dihadapkan pada kondisi teman kita yang terjadi, nah itu peran kita untuk menerapkan psychological first aid gitu. Jadi kayak istilah Jawanya itu ngadem-ngademin itu apa ya? Memberikan apa ya, support gitu, bahwa nggak apa-apa sih sebenarnya pendapatnya pendapatnya mereka berbeda tuh nggak apa-apa sama kamu, nggak ada yang salah sih sebenarnya selama kita bisa menjalani itu dengan jujur, dengan tanggung jawab gitu loh, apa yang kamu pikirkan gitu. Maksudnya eh, iya aku ngerti gitu ya perasaanmu nggak nyaman gitu ketika berbeda dari teman-temanmu. Tapi ketika kamu bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak usah diladeni. Nah, itu pentingnya psychological first aid yang untuk orang-orang seperti itu. Tapi kalau ya dilakukan kepada diri sendiri ya bisa gitu ya. Ya dengan cara tadi ya, dengan cara self help tadi, bagaimana kemampuan diri kita untuk mengontrol perilaku kita gitu ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, coping strateginya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya untuk pertanyaannya Mario. Selanjutnya untuk Baik, Bu. pertanyaannya, Terima kasih Bu. sama-sama. Untuk pertanyaannya Noval, jika dia dalam kondisi di mana ia memerlukan bantuan, maaf dari Riris ya, boleh Riris unmute dulu. Apakah PFA ini bisa dilakukan oleh individu yang bersangkutan? Maksudnya, apakah semacam self PFA gitu kah? Gimana Mbak Iris maksudnya? Boleh di Bu, apa suara saya masuk ya? masuk? Di sini maksud saya itu kayak gini Bu, misal seseorang tersebut itu dia sadar gitu loh kalau dia itu sudah berada di batasnya gitu kan, dia butuh seseorang lah gitu untuk bisa mendengarkannya atau seperti apa, tapi tidak ada satupun yang bisa dia jadikan untuk tempat gitu untuk bercerita. Tapi apakah tapi dia di saat yang sama dia juga berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri, berusaha untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri seperti itu. Apakah hal itu bisa masuk pada PFI ini atau seperti apa ya Bu? Atau ini malah membuat orang ini bisa terkena masalah psikologis yang lain seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Riris atas pertanyaannya. Jadi memang konsep ya, mestinya konsep dasar dari pertolongan psikologis pertama ini kan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dalam kondisi krisis gitu. Tapi kalau pertanyaannya Riris ini lebih ke awareness ya. Tadi kalau kalau saya nggak salah menangkap adalah sedang mengalami permasalahan tertentu, krisis tertentu, dan dia tahu dia membutuhkan orang lain, tapi ternyata tidak ada satupun ya. Nah itu ya menarik ya. Tadi yang saya tangkap tadi tidak ada satupun orang yang bisa yang ada di sekitarnya, tidak ada satupun yang bisa menolong atau memberikan dukungan psikologis kepada dirinya. Nah, ketika sudah dalam kondisi seperti itu gitu ya, kemampuan untuk
help seeking behavior ya, perilaku mencari pertolongan ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Tadi kalau sudah punya mindset bahwa tidak ada yang ngertiin aku, nah ini sudah ada kemungkinan memblokir akses-akses lain yang nggak kita bayangkan. Tadi kan mungkin pikiran tersebut tuh muncul kalau yang kita bayangkan adalah keluarga atau teman atau sahabat kita. Kok dia nggak peka sih aku ngalamin kondisi kayak gini, mereka nggak kontak aku, mereka nggak nanya aku, nggak dengerin gitu, nggak baca IG storyku gitu ya. Nah, ini kalau kita fokus sama orang-orang ini ya, akhirnya kita kayak memblokir kemampuan kita, kemampuan yang namanya help seeking behavior yang sebenarnya bisa dilakukan, yang menghubungkan kita, yang ngelingin kita sama tenaga profesional gitu, Riz. Jadi kalau sudah di titik seperti itu, ya, ya mudah-mudahan kita jadi belajar juga ya. Saya juga di not to myself ya. Kalau ternyata saya dalam kondisi nggak ada orang yang peduli sama aku, ingat bahwa di sini ada yang namanya tenaga profesional gitu. Ada psikolog yang kita bisa bikin appointment ya. Kita bisa bikin janji dan kita bisa menyampaikan semua keluh kesah kita dan itulah yang namanya support system. Jadi support system tuh nggak cuman siapa saja yang kita bayangkan, tapi juga tenaga profesional juga bagian dari support system. Jadi nggak memungkiri ya, mungkin ada orang-orang yang memang benar-benar nggak dapat support dari keluarga atau dari teman terdekatnya, tapi ada tenaga profesional yang insya Allah bisa memberikan bantuan gitu ya, sesuai dengan secara profesional juga gitu, melalui appointment, durasi yang jelas seperti itu. Tapi paling tidak ada pertolongan itu. Kayak gitu, Riz. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Riz ya. Bu, saya boleh bertanya sekali lagi, enggak, Bu? Boleh. Nah, ini saya andaikan aja pada satu kasus gitu ya, Bu ya. Misalnya kayak pada anak-anak yang harus menikah muda gitu, Bu. Mungkin menikah di bawah umur gitu. Lagi hot ya ini ya. Lagi panas isunya, apalagi ada sinetron yang itu. Iya. Ya. Cuma ini kan kejadian yang sebenarnya nggak hanya sekali dua kali gitu, banyak sekali gitu. Bahkan di pedesaan aja itu sudah banyak sekali gitu yang seperti itu. Nah, ini misal terjadi si anak perempuan ini tuh kayak mengalami suatu problem lah di dalam rumah tangganya dan dia masih belum siap kan untuk menghadapi ini. Ketika dia bercerita pada keluarganya, dia hanya mendapatkan respon, ya kamu udah berumah tangga ya kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Sedangkan di dalam keluarga, maksudnya dia dengan suaminya atau dia dengan misalnya keluarga suaminya itu sudah buntu sama sekali gitu. Kemudian dia tinggal di pedesaan atau yang akses untuk mendapatkan tenaga profesional kalau kita bilang di pedesaan kan agak sedikit lebih susah gitu Bu ketimbang di perkotaan. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini gitu? Karena jujur saya cukup sering melihat hal-hal seperti ini dan itu berakhir pada kayak yo wes angger dilakoni gitu Bu. Ini menurut saya cukup menarik sih Kak, karena saya sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan harus ngapain gitu. Oke, baik Riris. Terima kasih. Kalau boleh tahu Riris di domisili mana? Boleh sharing? Nah, saya domisilinya kalau yang sekarang lagi di Jombang ini Bu. Cuman saya kan sering nggak menentu di mana gitu. Oke, ya. Oke, baik ya. Memang itu banyak terjadi di daerah-daerah terpencil ya, daerah-daerah Jombang menurut saya masih kota ya, tapi lebih ke yang desaan lagi gitu ya, luar Jawa atau daerah-daerah pedalaman. Kalau nggak salah sempat ada kasus ya Nodula Mindalik di Madura kalau nggak salah ya, sempat sampai ada yang beberapa jam setelah akad bunuh diri gitu ya, saking nggak siap ya menerima kondisi menikah muda seperti itu. Jadi memang ini sedikit meluas tapi nggak apa-apa ya kita bahas bahwa memang nggak bisa saya pungkiri ya fasilitas psikolog atau tenaga profesional di Indonesia tuh belum merata sepenuhnya gitu ya dari Sabang sampai Merauke. Namun di sini pentingnya teknologi di sini ya. Misalnya kalau memang ternyata secara raga nggak banyak jumlah psikolog di sana gitu ya, kita bisa menghubungkan gitu ya ke
kita bisa terhubung ya melalui media sosial gitu ya untuk langsung mengakses ke pusat gitu ya. Jadi kalau ternyata ada support group, nah yang akan kita bahas ya setelah ini persis ya. Kalau ada komunitas yang bisa mewadahi permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada di masyarakat yang bisa mengantar ke pusat. Nah, itu pentingnya apa ya, koordinasi dan komunikasi ya. Jadi tiap daerah tuh harapannya punya online support group ya, yang sifatnya berbasis online dan tatap muka yang bisa menghubungkan masalah-masalah di daerah terpencil ini ke daerah regional sampai ke pusat. Jadi bisa didengar. Tapi itu yang saya ceritakan ini idealnya seperti itu. Tuh. Implementasinya memang masih sangat terbatas. Jadi mungkin teman-teman seperti Riris dan teman-teman yang mungkin di kota-kota di luar kota besar ya, saatnya nanti setelah lulus bisa jadi tenaga profesional gitu ya, yang bisa semakin melebarkan sayap ya, melebarkan estafet kebaikan juga gitu, semakin banyak juga tenaga profesional di kota-kota uh, kecil gitu. Jadi jangan sampai kita udah merantau, udah di tempat kuliahnya aja, di kota tempat kuliah, jadi nggak malah semakin jumping yang malah semakin jomplang gitu ya istilahnya gitu. Jadi memang itu masih PR bersama ya implementasinya sekali lagi. Oke. Menjawab yang mudah-mudahan Riris ini keterbatasan saya dalam ini ya dalam memberikan informasi realnya seperti apa, tapi bayangan saya sih kalau misalnya ada kerjasama yang baik antara komunitas-komunitas di daerah yang bisa menghubungkan ke regional dan ke pusat, itu akan bisa berjalan secara lebih optimal gitu, bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang nggak kita inginkan gitu, entah self harm atau apalagi bunuh diri gitu ya. Itu oke. Baik. Naufal, jika yang bersangkutan dalam kondisi di mana ia memerlukan bantuan lebih lanjut, tetapi yang bersangkutan menolak karena kekhawatirannya jika rekam medisnya nanti akan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai volunteer ya, Bu? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, teman-teman. Artinya nggak harus ini ya, maksudnya pertolongan kalau psychological first aid itu kan sebenarnya short term ya, maksudnya nggak apa ya, nggak harus sejauh itu gitu loh. Maksudnya ini kan ada yang membuat mereka takut sulit mendapatkan pekerjaan. Boleh share nggak Noval, usianya berapa? Tergantung usianya gitu loh. Kalau ternyata yang mengalami kekhawatiran ini remaja gitu kan ya, ya kita bisa memberikan dukungan bahwa ini nggak harus dibikin sekarang gitu. Yang paling utama adalah kesehatan mentalmu sekarang gitu, dan kita juga bisa memberikan gambaran kalau mungkin di beberapa pekerjaan tertentu nggak semuanya membutuhkan rekam medis seperti itu gitu, rekam psikologi seperti itu. Oke, 20-an ya. Oke, baik. Justru ya ini memang agak susah ya, tapi kita sebagai volunteer bisa memberikan pemahaman yang paling penting saat ini adalah kondisi kesehatan mental kita gitu, yang paling penting gitu. Kalau bicara soal pekerjaan, itu hal-hal yang sifatnya bahkan tidak bisa direncanakan, pasti kita punya rencana mau bekerja sebagai apa, tapi nanti ke depannya seiring berjalannya waktu mungkin bisa saja berubah gitu kan. Nah, coba diarahkan seperti itu. Yang jelas mau bekerja sebagai apapun ya, kesehatan mental itu yang utama. Our mental health is matter gitu ya. Jadi memang mau bekerja sebagai apapun ya, core-nya ini ya intinya sehat jiwa raga ini yang utama gitu. Jadi itu yang harus ditekankan ke temannya. Tapi tetap ya nggak bisa, kita sama sekali nggak bisa memaksa gitu. Artinya kalau ternyata dalam kondisi ketika kita memberikan pertolongan psikologis dan ternyata yang bersangkutan memang nggak mau terhubung ke psikolog, nggak mungkin dong kita maksa, oh kamu tuh harusnya ke psikolog. Nah, artinya jadi judgmental kan. Artinya malah semakin berbahaya juga ya untuk individu. Jadi memang inilah keterbatasan ya ranah kita sebagai pemberi psychological first aid untuk nggak maksa juga kalau memang dia belum siap untuk menemui tenaga profesional. Yang jelas kita bisa memberikan sugesti, memberikan saran, memberikan masukan gitu ya. Yuk psikolog ya untuk bisa lebih lebih sehat lagi gitu. Kamu bisa lebih pulih juga gitu. Tapi memang sama sekali bukan menjadi instruksi ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini bukan sebuah pertolongan instruktif di mana harus sih, bukan ada keharusan seperti itu. Kita cuma bisa memberikan saran dan memberikan P3K dalam bentuk psikologis ya, nggak bisa maksa kayak gitu. Gitu Naufal.
Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ada lagi teman-teman ya menuju jam 5 sore. Setelah jam 5 sore Ya, ini saya ingin bertanya, Bu. oh boleh silakan Patricia. Saya sambil upload Eh, materi yang baru. kalau saya Silakan. Bu ingin ini sih Bu, kayak mau nanya terkait pelaksanaan PFA ini dalam konteks daring ya, dalam konteks online. Jadi saya Ya, mau sharing sedikit Bu. Jadi ya. sebenarnya saya pernah punya kenalan Mm-mm. itu dia post story gitu, Ya. isi isi tulisannya itu memang suicidal gitu Bu, jadi suicidal thoughts gitu kan. Kecenderungan untuk Nah, waktu dia post itu subuh-subuh gitu Bu, kayak jam pukul 3. Nah, saya kebetulan buka itu story-nya udah pagi gitu, jam 10 pagi. Jadi udah lewat lama kan. Terus karena saya lihat yang ngomong gitu, jadi kan saya kepikiran, jadi saya balas story-nya, saya bilang, kamu kenapa begitu. Tapi ternyata ternyata udah selesai Bu. Dan ternyata udah selesai, katanya sih sekitar jam 5 subuh begitu. Jadi maksudnya kayak gimana ya Bu kalau misalnya ini orang-orang yang di ruang maya begitu ya Bu, kalau mereka mengekspresikan dirinya seperti itu. Terus apa ya Kak, kita mau bantu tapi itu Bu telat. Iya, Ya, Patricia di kota mana nih? Boleh tahu nggak? di Makassar. Oh, di Makassar. Oke, ya. Iya, ini juga cukup ini ya, cukup menantang ya. Artinya ya kita kan terbatas ya. Kita punya jam tidur, kita punya jam istirahat yang mana kita nggak bisa setiap saat itu bisa memantau orang lain gitu ya. Dan itu emang jadi apa ya? Jadi hal yang di luar kendali kita gitu. Artinya kita nggak bisa masa nyalain alarm gitu ya untuk memastikan story-nya gitu. Kalau emang mereka teman terdekat kita, kita bisa itu di luar kendali kita. Namun ketika detik itu ketika kita membaca Instastory ya atau WA Story atau status apapun itu, status Facebook atau status Friendster ya, masih ada nggak ya sekarang? Ya, itu kita bisa langsung menghubungi gitu. Entah itu telepon, entah itu apa untuk memastikan kondisinya seperti apa. Kebetulan saya waktu itu pernah mengalami ya, pernah di kondisi itu juga persis seperti Patricia ya. Saya melihat status-status eh, yang mengarah ke mengakhiri hidup, mengarah ke menyakiti diri sendiri gitu ya. Waktu itu yang saya lakukan ini sudah kayak telat 2 atau 3 jam ya. Ternyata ketika saya hubungi ya, saya telepon, sempat saya datangi juga ke apartemennya ya. Waktu itu kebetulan saya sedang studi dan teman saya juga sedang studi. Ternyata memang hanya beberapa orang saja ya. Jadi saya termasuk orang yang dipercaya untuk melihat statusnya seperti itu. Dan oke, ternyata emang butuh pertolongan gitu ya, butuh teman cerita, butuh teman berbagi dan alhamdulillah nggak telat ya. Artinya eh, itu sebuah sinyal bahwa dia membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Ya, kalau mau jadi balik jawaban saya adalah itu hal yang di luar kendali. Tapi begitu kita melihat, kita bisa langsung kontak, kita bisa langsung replay story-nya atau kita bisa langsung telepon kalau kita tahu nomor teleponnya untuk memastikan kondisinya baik-baik aja dan memastikan bahwa kita ada untuk mereka. Gitu, Patricia. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Patricia. Oke, kita masuk ke online support group ya. Masuk ke topik berikutnya. Ya, di sini mudah-mudahan cukup ya 40 menit ke depan, 30 sampai 40 menit ke depan. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah ikutan atau join online support group atau komunitas saling dukung ya, komunitas kelompok dukungan daring ya, sifatnya seperti itu. Ada nggak yang pernah ikutan? Saya enggak Bu. Oh, ya Patricia enggak. Yang lain? Yang lain ada nggak yang pernah atau mungkin iseng-iseng gabung gitu ya sebagai sebagai mahasiswa psikologi atau sebagai mahasiswa FISIP, mahasiswa FIB gitu tertarik untuk masuk sebuah online support group gitu ya, sebuah komunitas online ya yang biasanya spesifik ya permasalahan tertentu. Teman saya pernah Bu, boleh share temannya spesifiknya permasalahannya apa Mario? Iya Bu. Biasanya ya boleh silakan. Jadi mungkin ini sebenarnya bukan tidak dia grup yang dia masuk ini tidak desain sebagai support group tapi lebih ke komunitas seperti itu Bu.
orang-orang dengan Oke. interest yang sama seperti itu, tapi akhirnya kan saling mensupport. Interestnya apa nih? Ah, mungkin bisa saya tidak sebut dulu, Bu. Oh gitu, oke. Ya, ya oke. Di sini konteks maksudnya gini ya. Kalau komunitas dengan minat yang sama, misalnya minat melukis atau minat menyanyi, ya itu ini di luar yang kita bahas ya. Makanya tadi yang saya tekankan di sini adalah online support group ini biasanya identik dengan komunitas dengan orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama gitu. Misalnya komunitas, kalau teman-teman tahu komunitas Hamur gitu ya, untuk Ah, remaja dan dewasa awal yang orang tuanya mengalami perceraian gitu ya. Itu ada komunitasnya sendiri, atau mungkin komunitas orang-orang yang mengalami apa nih, misalnya mengalami naudzubillah min dzalik ya, mengalami penyakit leukemia gitu. Ada komunitasnya sendiri, atau penyakit autoimun gitu. Ada kelompok-kelompoknya sendiri gitu yang saling berbagi pengalaman dan juga memberikan support sama lain gitu, atau komunitas ah, bayi tabung Indonesia gitu ya, se-Indonesia ah, Raya, orang-orang yang sedang berjuang untuk hamil gitu ya. Nah, itu bagian dari support group yang kalau ah, dulu, gimana? mungkin bisa dibilang mempunyai isu masalah sosial yang sama, misalnya dalam satu komunitas itu sama-sama memiliki isu sosial yang sama, yang menghadapi masalah sosial yang sama, Bu. Isu masa ya masih general sih menurut saya, Eh, karena karena saya mengalami diskriminasi, Bu, intinya. oke, mengalami diskriminasi tertentu. Oke, ya, itu juga bagian dari komunitas ya, support group. Nah, tapi kalau sekarang nih ya, kalau dulu tahun 2012, 2013 ya, saya pernah gabung kayak komunitas orang-orang yang mengalami ya anak-anak dari orang tua yang mengalami perceraian ya. Kebetulan karena dulu minat penelitian saya di sana, dan saya jadi tahu cara kerjanya komunitasnya seperti apa sih, pertemuan dua dua pekan sekali gitu ya. Terus mengadakan pertemuan online juga karena kan lintas kota saat itu. Dulu memang belum 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 terlalu marak ya. Artinya online dulu lebih ke lewat Yahoo kalau nggak salah dulu ya, Yahoo Messenger seperti itulah. Dan sekarang sepertinya karena sudah ya pemanfaatan teknologi sudah sangat ini ya, sudah sangat banyak, teman-teman mungkin bisa melihat banyak sekali komunitas ya, yang contoh sederhananya mungkin komunitas Sehat Jiwa Indonesia, teman-teman di Instagram ya, komunitas Hamur, banyak banget lah pokoknya platform-platform media sosial yang menjadi online support group di masalah-masalah yang cukup spesifik. Tadi mungkin kalau Mario menyebutkan kasus diskriminasi, saya yakin diskriminasinya pasti spesifik ke isu tertentu kan, nggak diskriminasi secara general, ya kan ya Mario ya? Koreksi saya kalau saya salah. Oke, oke, ya benar ya. Saya cuma mau memastikan bahwa diskriminasinya tuh spesifik masalah tertentu gitu. Oke ya, jadi nggak kita pungkiri ya saat ini ya, bahkan detik ini kita sedang memanfaatkan teknologi untuk kuliah ya. Memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ngasih peluang kita gitu untuk meningkatkan well-being juga ya, dan kualitas hidup seseorang. Coba kalau kita nggak ada internet ya dalam kondisi pandemi ini, nggak bisa kemana-mana, harus stay di rumah ya. Termasuk ketika membutuhkan pertolongan psikologis ya, dengan adanya internet kita juga bisa terbantu gitu untuk mencari komunitas-komunitas yang sifatnya bisa mendukung kita, mendukung well-being, meningkatkan well-being kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, eh, kalau dibalikkan lagi ke definisinya ya, dukungan sosial ini sebenarnya adalah proses komunikasi ya, transaksional. Artinya transaksional ini dua arah gitu ya, komunikasi verbal maupun nonverbal yang tujuannya itu bisa membangkitkan kemampuan coping kita gitu, kemampuan copingnya individu, kompetensinya, dan juga harga diri dari seseorang yang memberikan maupun menerima dukungan sosial. Nah, kalau menurut teman-teman nih, sebenarnya gimana sih bentuk dukungan sosial yang diberikan di era pandemi ini? Boleh unmute siapapun? Kalau menurut saya sih selama ini yang saya lakukan dan terima juga kayak nanya-nanya kabar, Bu. Gitu. Bertanya kabar, ya Japri ya. Oke, yang lain. Terima kasih, Patricia. Ada nggak dukungan sosial yang kalian berikan gitu, atau kalian terima gitu di era pandemi seperti ini? Terdengar tidak Bu suara saya? Terdengar, Maureen, jelas. Ya, baik Bu.
Sama sebenarnya Bu seperti Patricia, tapi biasanya saya coba misalnya untuk membalas story-story teman-teman di WA atau Instagram ketika mereka suntuk atau sambat dengan tugas, merasa lelah dengan pandemi dan sebagainya. Karena kalau kita mulai dengan membahas-bahas story mereka, curhat mereka biasanya lebih panjang sih Bu. Iya, ini proaktif ya. Ini udah cocok jadi volunteer PFA nih. Proaktif untuk bahwa kita memberikan respon ya terhadap stimulus terhadap cerita yang mereka bagi di Instagram atau di media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Bersikap proaktif, bertanya kabar, membalas statusnya gitu ya. Ya macam-macam sekali ya bentuk dukungan sosial nih. Itu kan sifatnya dari satu orang ke orang lain. Nah, ternyata dukungan sosial ini juga bisa yang sifatnya kolektif ya, sifatnya kelompok, sifatnya terorganisir ya. Yang itu dinamakan sebagai online support group ya. Dukungan kelompok dukungan daring gitu ya, bahasa Indonesianya KDD, agak wagu ya. Ya, tapi itulah saya berusaha mengartikannya kelompok dukungan daring ya, online support group. Nah, ini masih widescreen ya. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Oke. Jadi online support group ini sebenarnya memberikan manfaat bagi pengembangan kesehatan mental individu, misalnya digunakan untuk bentuk intervensi kesehatan mental juga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa komunitas yang ada di media sosial tuh, yaitu bagian salah satu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kesehatan mental dan bisa memulihkan juga gitu ya. Kalau ternyata online support groupnya ini berafiliasi dengan psikolog, dengan psikiater, dengan misalnya ahli gizi, dengan dokter-dokter spesialis. Nah, itu juga bisa membantu ya, bisa memberikan intervensi juga gitu. Jadi nanti kita akan bahas secara spesifik ya. Nah, kalau di beberapa penelitian yang saya rangkum ini ya, teman-teman bisa baca referensinya ya di RPS-nya Psikologi Ruang Maya, teman-teman bisa melihat ternyata manfaat kelompok dukungan daring itu besar sekali ya untuk berbagai setting masalah hidup orang lain ya. Misalnya bisa menurunkan tingkat depresi gitu ya. Kemudian bisa menjadi medium ya, bisa menjadi medium coping yang efektif ya untuk mengatasi kesedihan, loneliness, atau mungkin bisa menurunkan intensi bunuh diri, kemudian membantu penyintas gangguan makan, meningkatkan afeksi positifnya mungkin karena kalau melalui kelompok dukungan daring ini jadi bisa ini ya, bisa ada yang saling mengingatkan untuk makan atau bisa saling sharing menu apa nih yang bisa membuat kita nggak muntah gitu ya, nggak balik lagi gitu ya. Kemudian mengurangi ketergantungan alkohol dan juga meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup pasien hepatitis. Nah, ini penelitian macam-macam ini ada puluhan bahkan ya bagaimana pentingnya, bagaimana efektifnya kelompok dukungan daring pada saat ini gitu. Nanti kita juga akan bahas pro kontranya ya. Oke. Ini agak melambat ya, semoga ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kelompok dukungan daring ini biasanya dibentuk untuk mendukung individu dengan kondisi kesehatan tertentu ya, yang sifatnya spesifik, yang sifatnya unik. Artinya biasanya sih kelompok dukungan daring ini kayak satu masalah tertentu gitu. Jadi masalah misalnya broken home ya udah sama anak-anak dengan permasalahan broken home atau mungkin anak-anak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual gitu ya. Nah, itu spesifik di situ gitu atau mungkin permasalahan oh ya di sini belum maghrib nih masalahnya Mario ya nggak apa-apa bagi teman-teman di waktu Indonesia Tengah yang sudah maghrib dipersilakan untuk sholat maghrib ya. Nanti rekamannya insya Allah bisa direakses. Oke, selanjutnya ya spesifik ya intinya online support group ini permasalahannya unik dan spesifik. Nah, aspek-aspek apa aja nih yang dibutuhkan ya, aspek dukungan sosial apa aja nih dari daring yang dibutuhkan. Ada 4 ini ya. Yang pertama dukungan emosional pastinya ya. Jadi individu bisa mengekspresikan emosi untuk mencari dukungan emosional dari orang lain atau memberikan dukungan kepada orang lain dengan cara sharing pendapat satu sama lain ya, memberikan feedback dan sharing ya, dan juga mendoakan. Biasanya kalau teman-teman ini ya sayang sekali ya nggak pernah ada yang mencoba untuk masuk ke online support group ya. Kebetulan saya juga masuk ke salah satu online support group ya.
ketahuan deh jadi punya permasalahan ya. Ya, tiap orang pasti punya masalah ya. Saya mencoba untuk masuk ke sebuah online support group dan ternyata memang di situ tuh banjir doa ya teman-teman ya. Itu menariknya ya. Yang menarik di situ adalah saling mendoakan satu sama lain, turut berbahagia ketika ada kabar baik dari salah satu orang yang mengalami masalah gitu ya. Jadi kayak apa ya? Menariknya di situ ya, dukungan emosional sangat kuat gitu di dalam grup tersebut. Kemudian dukungan penilaian ini adalah memberikan feedback ya, memberikan penilaian positif kepada individu dengan feedback ya atau penegasan kalau misalnya ternyata ada perbedaan pendapatmu juga disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Dukungan informasional ya, memberikan informasi serta pengetahuan kepada individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini tuh misalnya ini nih apa ya? Misalnya komunitas penyakit tertentu gitu ya. Ternyata lagi ada promo nih di rumah sakit nih. Yang daerah Jakarta ternyata rumah sakit ini lagi memberikan promo nih untuk kasus kita 20%. Nah, akhirnya orang-orang yang tinggal di Jakarta nih jadi tahu oh kita bisa konsultasi ke dokter ini nih untuk permasalahan kita. Sesimpel itu kadang-kadang kita dapatnya dari online support group ya. Gitu. Atau mungkin dukungan informasi seperti program-program apa sih di daerah-daerah tertentu yang ternyata bisa kita ikuti juga gitu ya. Ini kan programnya online nih, ternyata ada program offline nih yang bisa ditawarkan. Kita juga membutuhkan itu gitu ya. Kemudian dukungan instrumental ini adalah dukungan yang diberikan kepada seseorang ya secara langsung di jejaring sosial yang dirasakan individu secara langsung manfaatnya ya. Seperti menerima bantuan material dan menerima layanan. Nah, ini menariknya kelompok kelompok dukungan daring ya, yang saya ikuti. Oke, nanti akan saya jawab ya pertanyaan Noval Yoga. Untuk dukungan instrumental ini hal yang tidak pernah saya bayangkan ya ketika saya masuk ke online support group, saya tidak menyangka bahwa yang awalnya nggak kenal ya, karena ada beberapa ratus orang ya di situ ya, beberapa member. Ternyata saya dekat dengan 1, 2, 3 perempuan ya, ibu-ibu di sana. Ternyata malah saling berbagi hadiah gitu kayak Valina aku mau ngirim menu buka puasa nih alamatmu di mana ya gitu padahal itu orang yang sama sekali nggak kenal tapi kebetulan memiliki permasalahan yang sama gitu kayak masya Allah banget ya gitu ya kayak gitu kadang ya saling memberikan bantuan material maupun memberikan layanan artinya ngasih info juga gitu misalnya ada hal-hal yang bisa membantu kita secara psikologis gitu ya atau mungkin ada informasi layanan kesehatan yang efektif yang perlu kita coba juga gitu nah itu kita dapatkan biasanya dari online support group. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaannya Noval. Permisi, apakah media sosial seperti grup Facebook, server Discord, atau subreddit yang berkaitan dengan permasalahan tertentu dan cara mengatasinya juga termasuk KDD meskipun hampir atau sama sekali tidak pernah ada interaksi di dunia nyata? Ya, itu bagian dari online support group. Tapi nanti kita akan bahas bahwa sebagai individu kita juga perlu hati-hati ya, artinya perlu ngefilter juga gitu, kelompok dukungan daring mana yang perlu kita ikuti dan perlu kita waspadai juga gitu ya. Biasanya kan kalau yang Naufal sebutkan ini ya, media sosial kayak Facebook, Instagram, atau platform-platform yang sifatnya bebas seperti itu, semua orang bisa masuk gitu ya, dan informasi bisa jadi banjir informasi penting banget buat kita untuk ngefilter nih valid atau enggak gitu ya. Jadi memang nanti akan kita bahas nih kiat-kiat memilih online support group ya supaya kita juga waspada juga gitu. Nggak semua informasi akan kita telan mentah-mentah. Oke, pertanyaan yang menarik dari Naufal ya. Itu termasuk jenis online support group ya, tapi kualitasnya kayak gimana yaitu nanti kita akan jawab. Nah, selanjutnya ya, ini kondisi pandemi ini telah melahirkan suatu bentuk kebiasaan baru ya, perubahan perilaku, yaitu adaptasi berkomunikasi juga ya melalui media digital daring. Termasuk saat ini ya kita sedang berkomunikasi lewat media digital ya, lewat BBB. Nah, kelebihannya online support group ini sebenarnya secara waktu hemat ya, jadi kita nggak perlu ada biaya transportasi juga, nggak perlu melakukan perjalanan jauh juga untuk ketemu dengan rekan-rekan kita gitu ya. Nah, juga hemat biaya kan ya, kita nggak perlu keluar bensin juga ya, nggak perlu nyiapin makan untuk
untuk perjalanan beberapa hari, dan juga harapannya hemat pikiran. Kenapa hemat pikiran gitu? Kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan bagaimana kita mau mempresentasikan diri kita di media sosial kan, di media online gitu. Jadi kayak nggak, kalau misalnya ada apa-apa kita tinggal off cam gitu ya, nggak perlu sampai kita nggak sulit untuk menyembunyikan gitu. Misalnya kita nggak harus susah payah untuk menyembunyikan ekspresi kita gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sepakat ya tinggal off cam kayak gitu ya. Kenyamanan juga berkaitan dengan lingkungan yang rileks. Kita bisa di tempat yang kita pilih sendiri juga ya, akhirnya memunculkan ketenangan. Seperti itu. Nah, tadi ya seperti yang saya sampaikan, ternyata dari teori cyber psychology ini juga disampaikan bahwa manusia itu cenderung mampu untuk mengendalikan pikiran dan presentasi mereka ketika berada di ruang virtual. Misalnya nih, saya dan Patricia memilih untuk on cam. Artinya segala bentuk ekspresi, segala aktivitas saya, termasuk ketika saya minum teh ya, ini kalian bisa tahu. Tapi saya juga punya opsi untuk mematikan kamera dan teman-teman nggak tahu kalau saya minum teh, kayak gitu ya. Artinya kita punya kendali untuk mengendalikan bagaimana kita ingin dilihat gitu ya di dalam ruang virtual. Dari teori yang cyber psychology seperti itu. Teorinya Walter nih ya. Seperti itu. Jadi memang keunggulannya itu ya gitu. Kita bisa punya kemampuan untuk mengendalikan orang lain seperti apa kita ingin dilihat. Ya. Manfaatnya dari online support group ini adalah tidak dibatasi dalam hal ruang, di mana ukuran grup bisa jadi jauh lebih besar ya. Jadi yang awalnya komunitas ini hanya dari berbagai kelurahan ya, berbagai kecamatan, tapi sekarang dengan adanya online support group bahkan bisa lintas negara ya. Teman-teman ada nggak yang pernah ikut online support group yang lintas negara gitu ya? Mungkin sekali-kali boleh mencoba, tapi dengan ini ya, dengan kewaspadaan yang tinggi ya gitu ya. Ya saya juga mengikuti gitu ya beberapa. Saya suka yang namanya isu-isu permasalahan ini ya, pemberdayaan perempuan ya. Saya ikut yang pusatnya di Amerika Serikat ya. Dan pertemuannya tiap Sabtu jam 8 pagi, artinya di sana jam 8 malam ya. Itu menyenangkan sekali ya ketika bahas diskriminasi, bahas bagaimana hak-hak perempuan tuh kayak, meskipun saya pasif tapi saya tahu oh begini ya semangatnya online support group ya. Saya yang bukan siapa-siapa bisa tergabung dan bisa ikut mendapatkan insight ya dari mereka-mereka. Kemudian interaksi daring dalam kelompok lebih membebaskan ekspresi ya. Jadi nggak ada kasta siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapapun bisa berpendapat. Kemudian kebebasan peserta untuk memilih aspek dari identitas mereka yang ingin diungkapkan. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, kita bisa off cam atau on cam kapan saja, kita bisa mute unmute kapan saja, nggak ada paksaan di situ, kita punya kendali atas itu. Kecuali kalau kuliah ya, kalau kuliah saya lebih ke agak sedikit memaksa ya untuk unmute ya, karena saya jadi kayak podcast gitu kalau teman-teman nggak memberikan komentar secara langsung itu. Ya, nah ini nyambung sama pertanyaannya Yoga nih, Naufal Yoga ya. Tadi ya dia mengatakan ya media sosial seperti Facebook, Instagram, server Discord itu yang berkaitan dengan permasalahan tertentu yang spesifik dan cara mengatasinya apakah termasuk KDD? Ya sebenarnya masuk sih. Tapi itu nggak lepas dari tantangan ya, tidak lepas dari dilematis ya. Kita di satu sisi kita butuh, di satu sisi juga berbahaya kalau kita nggak punya filter yang kuat gitu atas informasi yang bisa dikatakan banjir ya, bisa dikatakan banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui online support group ini. Yang pertama ini sesuai dengan ini ya pertanyaannya Riris tadi ya, nggak semua individu punya dukungan yang pas gitu, dukungan yang tercukupi untuk mengakses internet ya dalam melakukan kegiatan melalui internet. Ya mungkin kita nih diberi privilege ya, diberi hak istimewa, kita punya internet, kita punya wifi atau pakai data yang bisa saling terhubung satu sama lain. Tapi memang ada beberapa daerah yang harus diakui kalau ya lo listrik aja kadang dimatiin 12 jam lagi menyala, masih terjadi gitu ya di Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah kerugian yang dirasakan berkaitan dengan proses komunikasi ya. Bisa jadi informasi yang salah atau saran yang tidak cocok dapat selalu terjadi dikarenakan tidak semua yang terlibat dalam KDD adalah ahli di bidang tertentu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Biasanya, ya saya nggak melabel ya, tapi
kebanyakan grup-grup di Facebook atau di Instagram gitu ya, ada komunitas-komunitas yang tidak melibatkan tenaga profesional. Jadi hanya perkumpulan ya, perkumpulan orang-orang yang mengalami permasalahan tertentu, ya udah ini aja orang-orang ini gitu. Akhirnya saling berbagi, saling memberikan pendapat, tapi nggak ada kompasnya nih. Nah, makanya di sini teman-teman perlu waspada ketika memilih online support group. Kita lihat nih, siapa foundernya, siapa inisiatornya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam mendirikan online support group ini. Kedua, lembaga apa yang terlibat gitu? Apakah melibatkan tenaga profesional? Apakah melibatkan dokter, psikolog, psikiater, konseling, guru BK atau siapapun? Misalnya komunitas anak-anak remaja gitu ya. Siapa saja nih tenaga profesional yang terlibat? Itu penting gitu supaya kita punya guideline, kita punya kompas ya. Nggak sekedar perkumpulan orang-orang yang bermasalah saling cerita satu sama lain nanti malah semakin bermasalah ya gitu ya. Prediksi saya seperti itu. Itu karena saya ini ya, saya termasuk orang yang punya rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Artinya saya memasuki beberapa online support group ya demi mata kuliah ini saya ingin tahu gitu, oh gimana sih ternyata benar gitu ya, online support group yang tidak didukung oleh tenaga profesional akhirnya kayak nggak punya kompas, nggak punya guideline, jadi kayak bahkan kalau boleh saya katakan serampangan gitu ya, karena pendapatnya bebas, boleh mengutarakan pendapat apapun tapi nggak ada guideline yang jelas gitu ya. Itu yang bahaya gitu. Atau mungkin saya bandingkan dengan online support group yang saya tahu inisiatornya siapa, saya tahu ada dokter yang terlibat, saya juga tahu ada tenaga batera. Tenaga batera itu tenaga obat-obat tradisional yang terlibat juga. Jadi saya tahu, oh ini loh dari sudut pandang dokter seperti ini, dari sudut pandang obat tradisional seperti ini manfaatnya. Jadi kayak saya punya guideline yang jelas ketika mengikuti online support group dengan inisiator yang jelas, legalitasnya jelas gitu ya. Itu perlu jadi catatan buat kita semua gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yoga, ya iya masuk online support group, masuk KDD, tapi ke kualitasnya balik lagi ke poin-poin ini gitu. Kita perhatikan ya. Kemudian terdapat hambatan yang berkaitan dengan interpretasi ya. Kalau pertemuan online ini kan kadang bahasa teks ya, terutama online support group yang sifatnya teks tidak tatap muka seperti ini, rentan sekali dengan yang namanya misinterpretasi kan ya. Kemudian partisipasi anggota bisa jadi pasif gitu ya. Seperti yang saya lakukan di komunitas yang di Amerika Serikat itu. Jadi saya hanya join audio ya. Saya melihat orang-orang berdiskusi tapi saya diem aja ya. Itu ya salah satu tantangan juga ya. Artinya keberadaan saya ini sebenarnya penting-penting nggak penting, lebih cenderung nggak penting gitu. Saya lebih kayak partisipan pasif gitu yang ingin tahu, oh gini tau dinamikanya dari online support group. Ya, padahal kan esensi dari online support group adalah saling memberikan pendapat, saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini juga jadi tantangan ya kalau ada orang-orang kayak saya yang kayak diem aja gitu kan, kehadirannya atau esensinya dipertanyakan gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau menurut beberapa penelitian ya, meskipun tidak konsisten, kebanyakan perempuan lebih membutuhkan online support group ini dari laki-laki. Tapi ini bukan berarti keniscayaan ya, bukan berarti ini sebuah hasil yang mutlak, akan terus berkembang juga gitu. Saat ini di 10 tahun terakhir ya dinyatakan kalau ternyata perempuan tuh punya kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kelompok dukungan daring, tapi tidak menafikan bahwa laki-laki juga membutuhkan. Oke, nah tadi ini ya sudah saya sampaikan sepertinya ya. Apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam online support group ya? Siapa sih foundernya? Latar belakangnya apa? Siapa aja yang terlibat? Dan juga legalitas dari support group itu sendiri gitu ya. Kalau teman-teman melihat Instagramnya, ini nggak promosi tapi sekedar saya ikuti aja ya, komunitas sehat jiwa Indonesia itu kelihatan ini, oh inisiatornya lulusan psikologi, oh dia melibatkan psikolog, psikiater, ahli gizi bahkan ya. Karena kan mungkin kalau permasalahan psikologi seperti eating disorder kan juga membutuhkan sudut pandang dari ahli-ahli gizi gitu ya. Jadi multidisiplin nih bagus gitu ya. Inisiatornya jelas, legalitasnya jelas, dia juga melibatkan ke HIMSI juga, sering-sering ada agenda bersama HIMSI. Oh ini jelas nih bagus gitu. Bandingkan dengan yang lain gitu ya. Saya nggak perlu menyebutkan, artinya banyak lah kalau teman-teman melihat di Instagram tuh banyak sekali platform-platform online yang kayak ya sudah hanya perkumpulan orang-orang yang memiliki permasalahan tertentu gitu ya, bebas dan akhirnya bahasa Jawanya tuh ambiar ya, nggak ada guideline yang jelas tuh karena kita nggak punya panduan yang jelas, kita nggak punya
kompas yang jelas dari tenaga profesional tuh waspada banget ya, hati-hati karena nanti akan ngarah ke cyberkondria materi kita yang sebelumnya ya. Kalau kebanyakan informasi tapi nggak valid ya bahaya buat kita. Kemudian desainnya nih, desainnya seperti apa? Desain kelompok dukungan daring ini, apakah ada pertemuan rutin, pemecahan masalah, apakah one way communication atau two ways ya. Jadi memang macam-macam banget ya. Ada yang sifatnya kayak one way, jadi sifatnya itu lebih ke video asinkronus gitu ya, pemaparan informasi tertentu gitu ya, kita bisa memberikan komentar tapi kayak nggak cenderung satu arah gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya sinkronus nih, pertemuan online setiap seminggu sekali atau 2 pekan sekali, ada pemaparan materi lalu saling deep talk ya, sesi bicara secara mendalam dari masing-masing member member dari online support group tertentu. Ya, ada aktivitas saling berbagi pengalaman, saling berbagi copingnya seperti apa, katarsis, saling memberikan pertolongan hingga menumbuhkan empati satu sama lain. Oke. Nah, ini adalah salah satu gambaran online support group ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini, mudah-mudahan terbaca ya. Ini kelompok dukungan daring ini atau online support group ya. Itu pada dasarnya terdiri dari 4 komponen tadi ya, 4 faktor tadi, 4 dukungan yaitu emosional, penilaian ya, feedback tadi, apresiasi, informasional ya, layanan apa aja yang kita dapatkan, instrumental dan juga jaringan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kelompok dukungan daring menjawab pertanyaannya Noval lagi, itu bisa berupa media sosial ya, media dan modalitas fitur media sosial, aplikasi, website, termasuk yang dijelaskan sama Noval di public chat ini. Yang perlu kita perhatikan kedua adalah tujuan dari OGS ini apa, tujuannya dari OGS atau KDD ini apa. Kita perlu tahu topik-topik apa yang sejalan itu kan. Biasanya online support group yang baik punya tujuan yang jelas, menangani permasalahan yang spesifik dan unik gitu ya. Jadi nggak serampangan semua masalah ada di situ, jadi malah nggak fokus ya, itu malah nggak bagus ya. Kemudian fokus refleksi, ada pendidikan dan keterampilan di sini. Ini semacam kurikulum ya, semacam aktivitas apa sih yang dilakukan di online support group gitu? Apakah sekedar informasi atau ada aktivitas refleksinya, ada soft skill yang ditambah gitu ya. Perlu kita perhatikan juga. Dan nih, pelibatan pihak yang terlatih atau ahli. Siapa aja nih yang terlibat gitu? Apakah ada ahli gizi, apakah ada dokter, psikolog, dokter gigi, apoteker gitu ya bagi ini ya, bagi orang-orang yang mengalami permasalahan psikologis misalnya depresi ya, depresi berat ya, major depression yang memang membutuhkan obat. Nah, kita kan juga butuh nih sudut pandang dari dokter, dari psikiater, dari apoteker, seperti apa dosis-dosisnya, seperti apa konsekuensi kalau kita memang harus minum obat. Nah, itu kan jangan sampai ya online support group ini cuma isinya orang-orang yang punya major depression aja, tapi nggak ada ahli di dalamnya, itu malah bahaya ya. Akhirnya hanya asumsi-asumsi, hanya kalau menurut aku sih begini ya, kalau menurut aku sih begitu ya. Nah, itu yang bahaya ya. Kita jadi nggak punya arahan yang jelas. Dan desain ini yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah desain atau alur pelaksanaannya seperti apa. Apakah ada rentang pelaksanaannya? Oh, oke, online support group ini berjalan selama setahun atau selama 6 bulan atau selama 3 bulan seperti apa. Nah, di sini akhirnya harapannya semua aktivitas ini ya, kelima poin ini yang jadi pertimbangan kita dalam memilih online support group, termasuk aktivitas di dalamnya akan memunculkan pengalaman positif yang dirasakan oleh member-membernya gitu ya, termasuk keterlibatan aktifnya juga kan ya, dan harapannya bisa memunculkan kesejahteraan psikologis, memunculkan well-being itu lagi ya, psychological well-being. Kayak gitu sih sebenarnya gambaran dari online support group harapannya, secara ideal ya kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya, pas ya 17.30 ya. Di sini sepertinya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini menutup pertemuan ya. Masih ada satu pertemuan lagi bersama Pak Arti, tapi ini 2 topik ini yang saya pandu ya. Silahkan masih ada 5 sampai 10 menit kita bisa diskusi, kita bisa menyampaikan teman-teman bisa menyampaikan insight apa yang didapat dari mata kuliah ini dari khususnya pertemuan ini ya. Silahkan bisa unmute atau bisa typing, bisa mengetik. Monggo. Nggak ada. Nggak ada kah? Masih ada 10 menit loh. Ini mata kuliahnya sampai jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Masih ada 10 menit ya. Kita boleh sekali untuk diskusi, untuk ngobrol.
Apakah yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Apakah teman-teman mau interupsi, mau bertanya, atau butuh klarifikasi, atau mungkin saya terlalu cepat? Boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Kalau diem aja nanti saya kayak di ghosting. Ya, jangan diem aja. Saya cemas nih kalian tidur apa nyambi aktivitas yang lain gitu ya. Jangan biarkan saya seuzon dengan dengan kediaman teman-teman. Oke, Maurin on cam, sorry. Unmute aja deh. Unmute, jangan typing, silakan. Penjelasannya sejauh ini dapat dipahami kok, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Maurin. Iya, Ju Budi, saya mau tanya. Mm-mm. Katanya mungkin lebih bercerita kali, Bu. Oke, silakan. Boleh banget. Kalau berbicara tentang topik ini, mungkin saya mau cerita kendala saya, Bu, ya. Kalau ketika saya menghadapi teman-teman yang cerita bahwa mereka dalam krisis atau mereka sedang lelah dengan kehidupannya, saya seringkali bingung begitu, Bu, bagaimana cara menanggapinya. Atau seringkali saya justru ngerasa energi saya terkuras gitu, Bu, ketika harus menanggapi mereka begitu. Karena mendengarkan cerita-cerita yang menyedihkan, menegangkan, terus ya seperti itu kan ternyata juga sangat menguras energi begitu, Bu. Apalagi kalau misalnya dalam situasi, misalnya teman-teman saya cerita nilainya jelek sekali atau mereka telat mengerjakan tugas, mereka punya problem dengan dosen gitu. Ketika saya mencoba mendengarkan, seringkali mereka kayak, ah kamu nggak ada di posisi yang sama denganku kayak gitu, Bu. Jadi saya jadi sulit gitu, Bu. Ini reaksi yang saya keluarkan harusnya seperti apa ya agar saya bisa membantu mereka tapi juga tidak menyinggung mereka gitu, Bu. Iya. Oke, terima kasih Maurin atas pertanyaannya. Ini memang jadi seni ya, seni kita sebagai manusia ya ketika menanggapi permasalahan tertentu. Itu dulu waktu saya magang di sebuah unit pelayanan psikologi juga ditanya gitu, Lin kamu emang nggak capek apa nanggepin cerita orang-orang gitu ya. Saya pada akhirnya, oh iya saya menyadari titik kitanya mesti peka tadi ya. Saya sampaikan di awal, ketika kita mau menerapkan psychological first aid, pastikan bahwa kita sehat jiwa raga dulu. Gitu. Kalau ternyata kitanya sedang oleng ya, kitanya sedang mengalami permasalahan psikologis juga, jangan dipaksakan untuk memberikan pertolongan ke orang lain. Gitu. Karena takutnya apa? Jatuhnya jadi wagu. Wagu itu apa ya? Bahasa Jawanya wagu. Jadi kayak nggak pas gitulah kalau ternyata kita dalam kondisi yang masih tidak stabil tapi kita paksakan untuk memberikan pertolongan ke orang lain, jadinya nggak optimal. Boleh jadi yang mendengarkan juga nggak tertolong juga gitu ya. Nah, terkait bagaimana memberikan respon yang tepat itu juga sangat-sangat subjektif ya. Artinya kalau kasus nilai jelek ya, ini juga jadi PR ya. Jadi PR. Artinya coba ditanya. Biasanya kan kalau kalau ini ya, kalau bicara ke topik sebelumnya, biasanya orang-orang dengan apa ya permasalahan tertentu tuh kan mindsetnya mikir ke worst case, mikir ke resiko terburuknya apa. Coba di situ kita bisa ajak diskusi alternatif apa yang bisa kita lakukan sebelum kita lompat ke worst case situation. Nah, di situ mungkin bisa dilatih ya. Artinya memang ini bukan skill yang kayak kita 2 jam ngobrol ya mata kuliah ini ya melalui pertemuan ini kita jadi punya soft skill yang langsung bagus ya enggak. Saya pun hanya mendeliver informasi yang saya baca gitu ya. Bukan berarti saya expert di bidang ini ya sama sekali. Itu juga sesuatu yang dilatih terus-menerus ya. Empati, kepekaan ini kayak bukan satu 2 jam atau 1-2 hari training ya, tapi kayak dilatih terus setiap saat, setiap harinya, setiap kita ketemu orang sebenarnya kita sedang melatih empati. Setiap kali kita berinteraksi sama orang lain, kita sedang menumbuhkan soft skill kita gitu, menanggapi, merespon cerita apapun yang mereka berikan ke kita. Kalaupun ternyata kita blank ya, cukup berikan ekspresi nonverbal. Oh, dengarkan dulu gitu. Jangan sampai malah kitanya blank, kita memaksakan untuk mengeluarkan kata-kata yang ternyata malah ofensif. Nah, itu pandangan saya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi memang kita bukan hero ya. Kita bukan pahlawan tapi kita bisa belajar gitu pelan-pelan untuk
bisa memahami kondisi orang lain, dan memang nggak bukan hal yang singkat, tapi bukan tidak mungkin kita pelajari seiring berjalannya waktu, seiring dengan tahap perkembangan kita bisa semakin lebih bijaksana gitu ketika nyikapi cerita orang. Oh iya, iya, iya emang susah sih gitu ya. Misalnya mata kuliah nih, biasanya kayak gini nih, waktu 10 tahun lalu ya ketika saya mahasiswa ya. Duh susah banget ya sejarah aliran psikologi, ya kamu dapat berapa? 30. Wah iya susah banget sih emang ya. Gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau emang kita nilainya di atas 60 ya nggak usah cerita. Tapi alhamdulillah sih aku 60. Wah itu nggak empati ya. Nggak empati ya. Jadi kayak mesti ini juga ya, mesti hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan opini, ya kita bersyukur cukup dalam hati saja gitu ya, tidak perlu tapi alhamdulillah sih aku masih lolos nih gitu ya, kita cukup diem aja. Oh ya emang susah ya mata kuliahnya gitu, ketika ditanya ya kita bisa jawab, baru jawab gitu ya, kita nggak mungkin bohong juga kan ya. Segini sih tapi ya syukurlah gitu, tapi masih ada waktu buat ujian perbaikan kan ya, insya Allah ya gitu, atau mungkin kita bisa mengajukan ujian perbaikan sama-sama gitu ya. Ya itu emang tidak mudah, tapi ya seperti itu sih. Siapa tadi yang bertanya ya? Maurin ya? Maurin, ya. Bu, Ya, mudah-mudahan menjawab ya apa yang jawab. saya sampaikan. Oke. Masih ada waktu 3 menit ya. Sekarang 17.37. Silakan teman-teman yang mau memberikan insight, pendapat atau apapun lah. Ini insya Allah UAS-nya pilihan ganda ya, teman-teman ya. Atau mungkin Pak Ardi akan menyampaikan. Jadi selamat mendengarkan lagi rekamannya. Kalau materi dari saya mungkin saya berkondria dan ini ya, psychological first aid dan online support group. Ya, semua pertanyaan dari ujiannya adalah apa yang saya bahas di sini. Kalau teman-teman menyimak dengan baik ya, membaca materi dengan seksama, insya Allah jawabannya benar semua lah. At least untuk topik yang saya bawa ya. Karena saya yang buat soal untuk topik yang saya bawa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan teman-teman, masih ada waktu 3 menit ya. 2,5 menit lah untuk kita diskusi. Menyesuaikan ini jam ajarnya. Sudah cukup jelas kah apa yang saya sampaikan? Sudah sih Bu, sejauh ini malah sangat bermanfaat sekali menurut saya dan bisa buat bekal, bisa lebih peka sama lingkungannya gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita juga, intinya apa yang saya sampaikan di 2 pertemuan ini ya, psikologi ruang maya ini menantang banget buat saya, karena apa yang saya sampaikan itu saya belum lulus 100% dalam mengimplementasikannya, tapi secara keilmuan saya harus menyampaikan, tapi saya pun juga harus belajar untuk memfilter supaya nggak berlebihan dalam over searching ya, mencari informasi terhadap penyakit tertentu, supaya saya juga bisa lebih empati ketika menghadapi orang-orang dengan krisis tertentu gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti saya expertise, saya hanya jadi kayak fasilitator lah, ini loh materi atau ilmu yang saya dapatkan, tapi saling belajarlah kita satu sama lain. Kalau emang tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman, dan ini diskusi yang menarik banget ya menurut saya sore ini. Sekaligus saya memohon maaf apabila selama 2 pertemuan di mata kuliah psikologi ruang maya ada hal-hal yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini bisa kita implementasikan mulai hari ini dan seterusnya ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses untuk ujian akhir semesternya, untuk mata kuliah apapun yang kalian ambil ya. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan di ruang yang berbeda, di ruang maya atau ruang jumpa yang nyata ya. Sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam buat yang teman-teman WITA. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.